menolong kami untuk mengerti visi dan misi jemaat yang ada di tempat ini, untuk melakukan rancangan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh bersama-sama memikirkannya, supaya kami boleh bersama-sama sehati sepikir melihat apa yang Tuhan mau boleh kami kerjakan di tempat ini. Terima kasih buat semuanya ya Allah. Kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menolong, baik MC, pemain musik, semua Tuhan. Engkau yang menolong, supaya semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menolong kami beribadah di tempat ini. Pimpin kami ya Allah, supaya pertengahan, awal hingga akhirnya nama Tuhan boleh dimuliakan, dan kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kemurahan Tuhan ada pada kita. Kasih Allah sudah kita terima. Keselamatan ada pada kita. Setelah itu apa lagi ya Tuhan? Setelah itu orang lain harus mendengar Injil. Ya, kita bersyukur ya. Saya berbahagia sebenarnya. Kalau dulu banyak misionaris datang ke Tanah Batak, No Mansion boleh punya karya di sana dan diingat. Sebelum dia sudah ada, tapi No Mansion meneruskan itu dan banyak orang datang kepada kita. Ya, dari suku saya, gitu ya, datang ke tanah yang lain, sampai ke seluruh Indonesia. Dan hari ini banyak suku-suku terabaikan di negara kita yang belum juga mendengar Injil. Hari ini Injil itu ada pada kita. Kalau kita tidak pergi, ya boleh kita berdoa untuk mereka. Tapi bagian kita hari ini, mari kita kembali memiliki hati seperti hati Bapa, mengasihi orang lain, mengasihi bangsa-bangsa, supaya Injil juga boleh sampai kepada mereka dan semua orang, semua suku-suku bangsa boleh diselamatkan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya. Semoga hari ini ada firman Tuhan yang kembali menasehati, meneguhkan, yang memberi kita kekuatan. Kita berdoa supaya hari ini Ibu Reguna boleh menyampaikan firman dan terus diperlengkapi Roh Allah yang menguatkan. Kita memuji Tuhan nomor bangsa-bangsa menantikan Injil. 68. Setelah lagu ini kami serahkan kepada Ibu Pendeta Reguna untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Bangsa-bangsa menantikan Injil. Kita melakukan bagian kita. Apa yang akan kita kerjakan untuk Tuhan.
kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa di surga, Allah yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak memandang kami sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang harus dikutuki, tapi Engkau memandang kami, Tuhan, dari surga sebagai orang yang harus diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh bersyukur kepadamu kalau ada di antara kami yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain, Engkau juga menyelamatkan kami dari bangsa kami, dari suku kami, dari keluarga kami. Tuhan, kami berdoa supaya ini juga menjadi bagian bagi orang lain. Anugerah yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami, kami rindu orang lain juga mendapatkannya. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu hari ini, pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Layani kami Tuhan. Ini kami sebagaimana kami ada. Hamba-Mu Tuhan yang terbatas. Hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, kiranya Engkau menolong dia, menyuarakan suara Tuhan lewat mulutnya, lewat bibirnya, supaya kebenaran bisa disampaikan. Dan setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, saya senang, saya bersyukur hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Ya, saya melihat tadi ada beberapa orang muda yang dulu masih kecil, masih bayi ya, yang dilahirkan. Ya, saya ingat Theo, ada Priscilla, ada Laura, ya masih kecil-kecil, tapi hari ini Tuhan sudah sudah Tuhan bertumbuh menjadi remaja dan sebentar lagi akan dewasa. Bersyukur kalau kita lihat mereka ini, ya sudah tua rupanya. Saya kan begitu ya. Saya melihat bagaimana ya, yang paling lihat saya lihat ada yang Theo, bagaimana lahir masih bayi, masukkan Priscilla, aduh masih ingat. Yosi memang lahir di Medan tapi masih bayi itu sudah datang ke Kampung Bali. Saya ingat pertemuan pertama itu, lengket pun katanya, mau cimpa ke Kampung Bali. Lengket Pak, kata sama bapaknya. Makan cimpa dan lengket di giginya. Saya masih ingat sekali itu. Tapi hari ini, kalau kalian sudah besar semuanya, inilah yang Tuhan akan perlengkapi kemudian untuk menggantikan kami, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, dan kami harus meregenerasikan itu kepada adik-adik semuanya, supaya mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita buat hari ini. Tapi semuanya itu dasarnya harus ada. Bertobat dulu, kan gitu ya. Iya, kalau memang belum bertobat, kalau memang belum menerima Tuhan Yesus, ini yang paling dasarnya harus ada. Bagaimana saya bisa diperlengkapi? Kalau saya tidak bertobat, tidak akan bisa diperlengkapi. Anak yang belum lahir, tidak ada yang bisa dilakukan untuk dia. Dia cuma menyusahkan kerjaannya. Ya, ibu-ibu pernah hamil? Ya, yang pernah hamil ya? Bayi dalam kandungan itu apa yang bisa dilakukannya? Hah? Ada? Adakah dia yang bisa menyenangkan hati orang tuanya? Kalau orang tuanya belum bertobat, nggak bisa ini bisa menikmati, orang hamil itu menikmati. Tapi kalau orang tuanya sudah mengenal Tuhan, ini adalah anugerah kasih karunia Tuhan diberikan kepadaku, tahu firman Tuhan, mengimani ini, benar Tuhan. Hari ini aku mengalami firman Tuhan, sedang praktek untuk menikmati firman Tuhan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Itu firman Tuhan katakan ya, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kan cerita, oh karena kau aku hamil, karena kau ini aku beranak, nggak begitu dia bilang. Nah, lalu kemudian nggak dibilangnya nanti itu, oh ini bawaan bayi, bawaan dalam kandungan ini, memang begitu bawaan ibu hamil, nggak dibilangnya seperti itu. Ketika ibu-ibu merasa letih, lemah, lalu kemudian mual dan sebagainya, dia akan katakan ini bawaan bayi, enggak. Jangan diperbudak oleh anak ketika anak itu masih ada dalam kandungan pun. Tapi semuanya itu adalah ketentuan Allah. Itu sudah ditetapkan di sana. Jadi kita bisa syukuri akan hal itu. Jadi anak baru dalam kandungan tidak ada yang bisa dibuatnya kecuali menyusahkan orang tuanya. Orang kalau nggak bertobat, nggak lahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, tidak akan bisa dibuat apapun untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang-orang muda harus jelas
Bagaimana kalian bertobat? Supaya tahu menghargai pekerjaan Tuhan, supaya tahu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan bagaimana untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya tetap akan dikumandangkan. Di gereja kita tetap akan dikumandangkan bagaimana supaya saudara bertobat. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, supaya kita bisa mencintai pekerjaan Tuhan. Baik, kita akan belajar dari jurus hari ini. Saya memilih temanya itu adalah Allah mengasihi bangsa-bangsa. Allah mengasihi semua bangsa. Tema ini bukan hanya satu kali ini, tapi ada sudah ini yang ketiga saya isinya. Saya memang sengaja untuk mempersiapkan ini supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Allah mengasihi semua bangsa di dunia ini. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 4, Yohanes 3 ayat 16. Coba satu orang baca 1 Timotius 2 ayat 4. Saya meminta ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Iya, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Bukan semua orang menjadi orang Kristen, tapi semua orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Dan kehendak itu terjadi pada diri kita. Kalau kita memang sudah dipanggil dan pilihnya untuk menjadi anaknya. Dan kehendak Allah itu juga, itu menjadi tugas pelayanan bagi kita. Saya ingat kalau tadi Mama Laura katakan sedikit itu tentang bagaimana dulu No Manson ke Tanah Batak. Sebelumnya sudah ada ya, Munson dan Liman itu sudah ada. Ada orang Batak bunuh mereka, potong, lalu mereka makan, kan begitu ya. Ya itu kesejarahnya. Waktu itu saya pernah sekali ke sana. Naik waktu itu ada misi. Kami membuat gereja kita membuat WMI, World Mission Internasional waktu itu di Brastagi. Lalu kami sempat mengambil waktu ke Tarutung, naik ke atas Salib Kasih. Iya, kalau naik ke atas itu cukup lumayan lelah, capek ya. Jalan yang menanjak begitu, lalu kemudian ketika di atas, ya mereka menunjukkan bahwa di sinilah dulu namanya No Manson berdoa untuk orang Batak. Saya berpikir seperti apa kasih Allah yang ada dalam hatinya untuk orang Batak itu. Bangsa, ini adalah bangsaku katanya. Dia berdoa, dari sana memang jelas tempat dia berdoa itu, semua Tarutung itu akan kelihatan begitu. Dan situ Tuhan memang mengingatkan saya, bukankah orang Batak itu banyak di kampung sana? Orang Batak yang pergi merantau ke Langkat. Sejak itu memang Tuhan tahu dalam hati ini bagaimana untuk melayani orang Batak yang ada di sekitar kita. Waktu itu ada beberapa waktu selama itu saya di sini. Bagaimana untuk melayani orang-orang Batak yang ada sekeliling kita. Saya bersyukur ada kesempatan akan hal itu. Injil sudah diberitakan kepada mereka. Kita sudah membuat mission trip. Masih ingat di belakang dulu sudah membuat bagaimana belajar dengan mereka waktu anak-anak diajari. Salah satu misi yang sudah dikerjakan dalam hal itu, supaya bisa menjangkau mereka, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang-orang muda juga waktu itu yang sudah dilayani. Tapi hasilnya itu, ya bagaimana Tuhan ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Maka saya diingatkan dulu ya, saya ingat dosen saya dulu bilang begini. Bukan kepada saya sebenarnya, tapi ketika saya bimbingan skripsi, ada mahasiswa yang lain bilang, kami buat itu CP, church planting. Itu adalah syarat penulis skripsi itu, orang yang kita layani itu harus ada 10 orang minimal bertobat lahir baru bisa mengajukan judul. Itu dulunya. Masa 4 tahun kau? Katanya itu enggak 4 tahun kau. Enggak ada bisa kamu temukan, itu kata dosen itu. Lalu sebelum setiap minggu kita harus memberikan laporan itu siapa yang akan kita layani. Itu peraturan di kampus di mana dulu saya kuliah. Begitu. Setiap minggu itu harus ada siapa yang kita injili, siapa yang kita sampaikan Injil kepada mereka. Lalu mereka katakan begini, Pak, nggak bertobat mereka katanya. Iya,
tugasmu itu bukan membuat orang bertobat, tapi tugasmu itu adalah memberitakan Injil. Yang membuat bertobat itu bukan kau. Itu kata beliau waktu itu, dosen saya itu. Tugasmu bukan membuat orang bertobat, tapi tugasmu itu adalah memberitakan Injil, keselamatan yang daripada Tuhan itu, daripada Allah itu. Ya, saya ingat benar itu ya. Pertobatan itu adalah anugerah Allah. Bagian kita, misi yang harus kita lakukan itu bagaimana memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Tapi kadang-kadang untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang benar kita suka. Ya, kita senang kalau orang yang ngeyel, orang yang jahat, orang yang tidak seperti yang kita pikirkan, orang yang sudah tahu kita latar belakang hidupnya. Dia narkobaan, dia pemain perempuan, ini nggak bisa dilayani itu. Begini latar belakangnya. Langsung kita judge mereka. Ya, kita belajar lewat Yunus. Yunus ini mengenal orang Niniwe. Dikenalnya? Dia mendengar kabar orang Niniwe itu seperti apa. Lewat Yunus ini kita belajar. Mari kita lihat pasal 4 ayat 1 itu. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Apa yang dikatakan di sini dicatat oleh firman Tuhan? Yunus marah. Mengkesal. Apa yang membuat Yunus ini marah, kesal dan marah? Karena orang Niniwe bertobat, nggak jadi dihukum Tuhan. Kalau kita pikir-pikir ini seperti apa ya Yunus ini? Kok marah dia orang lain bertobat? Kok kesal hatinya orang? Kita seharusnya senang ya. Senang kita kalau orang jahat bertobat. Hah? Gimana kira-kira? Senang ya? Senang. Tapi Yunus ini kenapa dia kesal? Kesal ini dalam bahasa aslinya itu adalah di atas daripada marah itu, kejahatan. Itu merupakan kejahatan yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan yang besar. Ini yang ada dalam diri Yunus. Kalau enggak kan seharusnya dia bisa bersyukur ya. Sekali dia berbuat apa katanya? Kalau kita lihat di atas 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Enggak kayak Mama Laura waktu dia sudah semangat 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Enggak gitu dia. Tapi 40 hari mau tak mau loh. Karena memang dia kesal. Karena dosa orang Niniwe, karena kejahatan orang Niniwe yang sangat mengerikan itu. Perempuan-perempuan hamil diundi. Anak yang dilahirkan laki-laki atau perempuan. Perempuan, ayo kita belah perutnya. Tarik anak bayi dalam kandungan, dalam perut itu. Ditarik, dilemparkan ke tembok sampai hancur. Ini salah satu kengerian yang sangat jahat mereka itu. Itu makanya Yunus pikirkan Allah, kalau begitu orang gak usah dia bertobat. Gak usahlah dia itu selamat. Ke neraka sajalah dia. Hamba Tuhan seperti apa itu? Padahal Yunus ini kan sebenarnya mantap dia ya. Gak kayak saya. Udah 10 tahun, 20 tahun melayani, masih berapa orang yang bertobat kan gitu ya. Sudah ngos-ngosan menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang Batak pada dilayani. Mereka gak mau menerima anugerah itu. Mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah bergereja, mereka sudah diselamatkan. Enggak seperti itu. Yunus ini cuma sekali bilang kok 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi Niniwe. Apa yang mereka lakukan? Mereka merendahkan diri. Mereka berpuasa. Domba-domba mereka pun tidak makan. Kan serius mereka ya. Ketika mereka mendengar hanya satu kalimat itu, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, mari kita bergabung, mari kita merendahkan diri, berpuasa, duduk di tanah. Sebagai kerendahan hati mereka itu, mereka melakukan hal yang demikian. Bahkan kambing domba mereka pun tidak makan, ikut berpuasa. Sebagai bukti bahwa bagaimana mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan itu. Berapa ribu yang bertobat? 120.000 jiwa.
Ya, siapa ya? Pengkhotbah pertama dalam Kisah Para Rasul itu Petrus. Sekali dia berkhotbah. Berapa? Ini berapa? 120.000. Billy Graham berkhotbah. Nggak ada 120.000 orang bertobat. Nggak ada. Mungkin orang Indonesia hari ini kita kenal dengan Pak Stephen Tong. Tapi nggak 120.000 orang bertobat sekali ya. Sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak 120.000 orang bertobat. 3.000. Ini gereja mula-mula. 3.000 orang percaya pada waktu ini. Ini 120.000. Padahal kalau ada seorang pakar teologi ya, dosen hermeneutik itu bagaimana ilmu berkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya dia tidak mengikuti ilmu hermeneutik tadi. Dia menyampaikan pendahuluan, lalu kemudian lihat latar belakang, lalu kemudian apa isinya, lalu kesimpulannya. Nggak seperti itu dibuatnya khotbah. Dia katakan begini, dosen ini pernah katakan seperti itu ya. Kalau saya tadi dosennya itu, kalau dia berkhotbah nilainya F katanya. Nilainya F, bukan lagi C pun, F. Nilai apa itu kalau SMA? Kira-kira nilai 4 ya? Iya, itu nilainya. Tapi bukan nilainya itu, bukan berapi-apinya dia berkhotbah itu, bukan bagaimana dia, tapi bagaimana anugerah Tuhan turun atas mereka. Mereka akhirnya diselamatkan. Bagaimana dengan Yunus ini kira-kira? Apa alasan Yunus itu? Kenapa dia marah? Mengapa dia kesal? Mengapa Yunus kesal dan marah kepada Tuhan melihat pertobatan orang Niniwe itu? Ya. Yang pertama ini saya simpulkan adalah Yunus lupa akan anugerah Tuhan. Dia lupa anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Tadi lagu yang dipilih oleh Mama Laura saya senang. Bukan karena kebaikanku, bukan karena pasir lidahku, tapi oleh karena anugerahnya. Semua oleh karena anugerahnya. Aku dipanggil, aku dipilihnya. Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe. Dia pergi kemana? Ke Tarsis. Tapi selama kejahatannya itu, saya katakan kejahatan, ketidaktaatannya itu, sekalipun dia sudah dilemparkan ke dalam laut, tapi sebelumnya itu, adakah Yunus ini mengaku dia bersalah kepada Tuhan? Kalau kita kembali lihat kepada pasal 1, waktu dia itu tahu bahwa kapal itu sudah goyang semuanya itu, dia nggak pernah bilang Tuhan ini karena dosaku, nggak gitu dibilangnya. Tapi ketika awak kapal itu datang ke tempat itu, ngapain kau? Orang sudah pada panik, kamu tidur di situ. Lalu dia bangun. Lalu kemudian sekalipun dia sudah tahu ini karena Allah. Sebenarnya sangat beroleh anugerah sih Yunus ini sebenarnya. Waktu dalam kapal itu, orang-orang yang dalam kapal itu nggak langsung melemparkan Yunus ke dalam laut. Tapi dia berusaha untuk mengayuh kapal itu ke darat, ke tepi, supaya Yunus ini bisa dikeluarkan dari situ. Tapi tetap nggak bisa, tetap tidak bisa. Apalah yang harus kami buat? Ditanya lagi dia ya. Apalah yang harus kami buat ini? Kalau nggak akan bisa, ini karena dosamu ini. Ini karena kau kami mau mati ini. Karena kau ini membuat kami berbahaya. Kalau itu lempar saja kau, nggak langsung gitu. Sekalipun Yunus sudah katakan lemparkanlah aku dalam laut itu, orang-orang dalam kapal itu tidak mengizinkannya. Mereka sebenarnya masih memberi peluang, mengasihi Yunus. Ini karena siapa? Ini karena Tuhan. Nggak jadi dilempar, lalu kemudian agak bawa ke tepi, tapi nggak bisa. Tapi akhirnya lemparkanlah dia. Bukankah ketika dilemparkan itu siapa sangka Yunus bisa selamat? Dimakan ikan. Sebesar apa ikannya? Sehingga banyak bisa orang dewasa masuk dikit lah, kayak Bapak Theo Yunus ya. Buatlah seperti kita bayangkan, misalnya nggak seperti itulah, bikinlah kecil cuman. Tapi coba seperti apalah ikan merasakan di dalam perutnya itu orang sebesar itu, orang dewasa.
dalam perut ikan tapi nggak boleh dikunyah. Itu karena penentuan Allah. Kita lihat pasal 1, oleh karena penentuan Allah datanglah seekor ikan besar untuk memakan Yunus. Itu adalah anugerah. Yunus nggak sadar akan hal itu, nggak sadar bagaimana pertolongan Tuhan. Dia lupa keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dia lupa anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kepada Yunus ini. Dia tidak menghormati keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi dia, sehingga disuruh kepada bangsa Niniwe yang jahat itu, nggak usah, lebih bagus mereka mati. Ini nggak bertobat, belum bertobat ini pasal 1 dia ini. Maksudnya belum bertobat, ya artinya belum sadar dia siapa dia, belum sadar Yunus ini. Lalu kalau kita lihat ayat 1 tadi, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Marah-marah berdoa ya. Ada orang marah-marah berdoa? Kesal kita, marah kita pasal Allah, berdoa kan? Jangan kata-katakan bahwa itu berdoa. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan, tapi kamu lapor sama Tuhan. Bilang kemarahan itu, marah kali aku sama si Anu itu. Boleh? Boleh juga ya. Iya. Iya, apa katanya? Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Iya, ketika aku masih di negeriku. Ini sudah di Niniwe dia ini. Bukankah itu sudah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Mungkin waktu dipanggil Tuhan, Yunus, pergilah bangsa Niniwe yang jahat itu, beritakanlah Injil kepadanya, ya, kabar baik supaya mereka bertobat. Gak usah, kan gitu, belum mau jadi. Disorong lagi, daripada disorong-sorong aku terus. Apa pergi biar jangan diingat-ingatkan lagi. Pergilah dia, tapi rela membayar harga lebih mahal. Ongkos penerbangan, ongkos berlayar kan begitu ya. Bukankah sudah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Diulangi lagi, nggak dibilang lagi, oh iya Tuhan ya, bodoh kali lah aku dulu, ampunlah aku Tuhan, inilah kemurahan Tuhan yang besar. Sudah pun aku berdosa, sudah pun aku tidak taat, tapi Tuhan masih menyatakan anugerah-Mu bagiku. Tuhan masih pakai aku, nggak gitu kata Yunus ini. Tapi dia bilang apa? Iya, sudah kukatakan, itulah dulu maka aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Oh, kalau kita lihat Yunus ini kan rohani ya. Rohani. Tahu firman Tuhan, tahu kehendak Allah, mengerti kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Kita saya rasa sudah hafal semuanya. Yohanes 3 ayat 16. 1 Timotius 2 ayat 4 tadi. Yang dikehendaki Allah ialah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini sudah ada dalam hati kita ini, dalam otak kita sudah ada. Semua orang harus diselamatkan supaya mereka sampai kepada kebenaran itu. Sudah ada. Itu dalam pikiran. Tapi dalam hati ini seperti apa? Yunus mengalami hal yang seperti itu. Dalam hatinya, dia tidak melihat bangsa semua orang bernilai sama di hadapan Tuhan. Yunus dalam hatinya itu tidak melihat semua orang itu berharga di mata Tuhan. Nilai manusia di mata Tuhan itu berbeda. Antara orang yang punya Taurat, antara orang yang tahu firman Tuhan, antara orang yang tidak, yang jahat, dia tidak bisa. Belum settle dia di situ. Belum duduk dia di situ. Dia berpikir masih kalau jahat dia seperti mereka, ini udahlah ke neraka saja mereka, mati sajalah mereka semua. Karena dia tahu ya, Yunus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar,
berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, apa kata Yunus? Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saya berpikir, adakah seperti ini orang? Nah, Yunus lah. Jadi kalau kita berpikir bahwa Yunus ada, bukankah juga hal ini terjadi bisa sama kita? Kita bisa belajar dari situ. Kita pikir kadang-kadang orang kalau jahat kali kita pikir. Kalau, seperti apalah yang kita pikirkan dalam hidup mereka. Enak kita melihatnya. Berbicara pun kita malah nggak usah sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nggak usah dilayani orang seperti itu. Biarkan Tuhan sendiri yang melayani, masih syukur-syukur seperti itu. Ya, tapi ada orang mengkhotbah ini Nabi Yunus ini. Padahal seharusnya dia bersyukuri anugerah Tuhan.